Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia barengan sama gue Razov. Dan kalau tadi kita udah ngomongin soal Liverpool, kali ini kalau tadi Liverpool juga salah satu pahlawannya adalah Alisson, sang kiper. Ini juga ada kompatriotnya Szczęsny yang juga jadi pahlawan dari Barcelona ketika berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Benfica kemarin, Mas Adrian. Iya, Wojciech Szczęsny tampil luar biasa untuk Barcelona. Barcelona suka tantangan, tampil dengan 10 pemain di Stadio da Luz, sangat luar biasa menantang juga ini. Hampir sama dengan atmosfer di Parc des Princes, dua stadion istimewa. Kalau gue lihat juga dengan red card yang terjadi, ini membuat situasinya agak pelik, tapi Barca tetap bisa menemukan satu situasi di mana mereka mampu memanfaatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan gol dari Rafinha. Ya, ini game yang ketat banget sebenarnya bisa dibilang kayak begitu ya. Barcelona juga di bawah tekanan di game ini dan beruntungnya gue rasa kontras banget penampilan Szczęsny kemarin dibandingkan sama yang di League Stage ya. Di League Stage dia benar-benar shaky, dia benar-benar nggak nyaman ketika menghadapi Benfica yang skornya 5-4 waktu itu mereka menang. Itu kan parah banget ya. Back sendiri ditabrak, abis itu error berkali-kali. Timing dia untuk keluar untuk jadi sweeper juga berantakan. Tapi di match kemarin peran dia sebagai shoot stopper tuh berasa penting banget bagi Szczęsny. Dan gue rasa kemarin juga nggak lepas dari pergantian pemain dari Hansi Flick, di mana dia ketika red card dengan jeli menggantinya tuh adalah Dani Olmo, dan gue rasa itu keputusan yang tepat banget untuk menggantikan dengan Araujo, dan gue rasa itu yang nganterin mereka menang 1-0. Walaupun gue ngerasa ini kemenangan yang masih jauh dari kata nyaman banget, karena walaupun nanti leg kedua di kandang Barcelona, tapi gue ngeliat kualitas Benfica nih sebenarnya ada juga gitu untuk bisa nyakitin Barcelona di leg kedua nanti. Dan sebelumnya kan udah pernah ketemu kan Benfica Barcelona di League Stage 5-4 skor. 5-4 kan, banyak gol tercipta. Mas Adian, Mas Adian. Mau puasa ya emang, mau buka bahaya nih ya. Jam-jam begini nih. Mas Aldi, ngelihat well for me. Dia nih jadinya. Szczęsny yang ketika dia Didikan siapa dulu lah? Di mana dia belajar? Arsenal. Di mana dia belajar? Di bantai 82 dulu. Cuma di tim apa gue bingung, jadi suka Di bantai 82 tuh ya? sekarang. Disiplin kurang. Udah dong, yang itu jangan dibahas. Stepanovs tuh ya. Iya, udah jangan dibahas-bahas. Ya, Barcelona main gak begitu bagus kemarin. Biasa banget gitu. Cuman Benfica justru yang buat gue, keren nih tim gitu. Cuman ya balik lagi ini kualitas. Dani Olmo juga gak begitu banyak memberikan apapun di opsi lini depan. Rafinha gak sekreatif biasanya, hanya crossing dari kiri ke tengah. Ya cukup mentok lah. Barcelona beruntung mereka punya kualitas. Ini membedakan Barcelona dengan Benfica. Dan by the way gua ngomong beruntung bukan berarti Barcelona menang hoki. Bukan. Tapi emang lo harus fair, lo harus setuju. Kualitas pemain Barcelona lebih bagus daripada Benfica. Benfica bukan pemain jelek istinya, cuman ya berbanding, ya gua harus bilang ini juga pemain yang main kurang begitu bagus. Lamine Yamal. Jadi ya secara permainan buat gue masih enak dilihat Benfica kemarin di Dalus. Cuman ya Lewandowski dan kawan-kawan punya kualitas. Frenkie de Jong juga sama seperti Liverpool, lagi-lagi pahlawannya kiper. Gue bilang Szczęsny kemarin bermain bagus banget. Performa yang udah lama banget gue nggak lihat Szczęsny seperti itu. Jadi ya buat gue setuju gue sama Abrar, Szczęsny kiper berkualitas yang tak pernah dianggap. Setuju gak? Di game kemarin dia luar biasa. 10 orang menghadapi menghadapi tuan rumah yang enak banget mainnya, cukup nyaman, shotnya banyak banget. Tapi ya buat gua babak kedua seperti Rizal bilang tadi, ini bakal seru. Tapi gue rasa kepercayaan diri bakal meningkat banget dari game-game tipe yang kayak begini nih, yang mana lu di bawah tekanan tapi lu tetap bisa keluar dengan kemenangan, tuh kepercayaan diri bakal meningkat banget. Apalagi mereka main dengan 10 orang tuh porsi gamenya banyak banget kemarin itu. Mereka main dari menit 20-an udah kartu merah, jadi menurut gue itu situasi yang sangat-sangat sulit. Dan pelatih Benfica juga Bruno Lage kecewa banget sama pertandingan kemarin nih. Dia ngerasa ini tipe yang seharusnya game bisa dia menangin dengan skor 5-0 gitu. Alih-alih mereka menang 5-0 tapi nyatanya kalah 1-0. Jadi bener-bener Barcelona juga tim yang bisa ngehukum lu kalau lu bikin error, karena golnya juga lahir dari error pemain Benfica kan, dari youngsternya si Antonio Silva. Tapi menurut gue Barcelona punya kualitas individu yang cukup. Kita bicara soal itu dikit, Jal. Ada error dihukum. Antonio Silva emang back muda, cuman dia capsnya udah lumayan banyak di Benfica dan di Portugal juga beberapa kali main. Kok bisa melakukan error, schoolboy error, lu center back diagonal pas ke kiri? Itu buat gua error yang gue yakin Rizky Ridho pun gak akan lakuin itu. Yang lihat dia kayak ada Rafinha di belakangnya. Iya kan, maksud gue, lu tahu ada pemain yang siap kapanpun Barcelona
lumayan waktu gol itu lagi ngepres tinggi juga. Lu melakukan diagonal pass yang jelek seperti itu dan tentu bakal diambil sama lawan dan Rafinha shot jarak jauhnya. Dari zaman di Leeds juga kita udah tahu dia pemain yang bagus untuk urusan itu. Ya dimanfaatkan untuk bahasanya Rizal, dihukum lah. Gitu loh. Jadi buat gua ini schoolboy error dari Benfica yang buat gua dimanfaatkan dengan baik oleh Barcelona. Dan itu mungkin bedanya antara dua tim ini ya. Barcelona juga ada beberapa error kemarin tapi Benfica nggak bisa ngehukum itu menjadi gol. Tapi untuk Barcelona ya lo dapat peluang kayak begitu walaupun itu sama sekali bukan peluang yang gampang masih ya. Itu masih Half jauh chances banget. pun enggak. Kiper juga masih bisa ngeliat bola dengan jelas banget tapi ya lagi the man in form Rafinha di musim ini dan yang nggak mengherankan dia fans Barcelona ngedorong dia untuk narasi dapat Ballon d'Or juga layak deh sebenarnya karena menurut gua kualitasnya Muhammad Salah paling lawannya sekarang. Itu dua itu menurut gua kualitasnya bagus ya kan? Apapun ya yang sama Nwaneri lah. Loh, kok ketawa? Trofinya 5-1 lawan City ya, menang ini. Rizal udah mulai ngeledek sekarang. Udah seperti Rizalin dulu dia. Nwaneri jago. Top class. Iya, untuk red card itu mengganggu buat Barcelona tapi mereka bisa melampauinya. Kubarsi sebenarnya pemain yang sangat penting di back line tapi substitusi juga menarik dari Hansi Flick untuk membuat tim tidak terpengaruh dengan mereka tampil lebih agresif dalam press ya sehingga tidak tereksploitasi di pertahanan. Tapi Bruno Lage dan Benfica punya arsenal yang cukup baik sebenarnya. Pavlidis, Kokcu, Artur Kolu juga ini bintang-bintang yang sedang dalam form yang sangat baik. Tapi apa yang menjadi masalah mereka sehingga nggak satupun gol bisa bersarang ke gawang dari Szczesny terlepas dari Szczesny tampil bagus. Iya, terlepas dari Szczesny tampil bagus, tapi gua rasa peluang mereka tuh benar-benar harusnya bisa menjadi gol gitu. Dan Pavlidis dengan menilai performa dari musim ini, gua agak kecewa banget kemarin dia nggak bisa menyelesaikan beberapa peluang di pertandingan kemarin gitu. Karena di musim ini walaupun dia bukan gol yang udah double digit gol di semua kompetisi gitu ya, di kompetisi liga sekitar 9 gol. Ya, ini challenge-nya kan. Itu momen apa itu nggak sama tuh sama Ibu Konate? Beda, Bung Ade. Beda ini. Bisa dijelaskan apa bedanya? Dalam dia posisi yang hampir serupa gitu kan. Dia nekal gitu ya dan menurut gue itu ini clear Doxo ya. Doxo udah jelas banget ini deliknya di sana, denying of goal scoring opportunity. Karena ada dua pemain juga ya di kanannya juga ada opsi di sana dan menurut gua sama sekali nggak kena bola di situ. Dan perbedaannya kalau Konate menurut gua ada upaya untuk ngerebut bola dan dia cuma naruh badan, sama sekali nggak ada upaya untuk menjatuhkan dan dia mengakui itu soft challenge banget dari dia. Dan menurut gua lu nggak bisa menghukum orang hanya karena dia terlalu kuat. Tapi dalam situasi Doxo, si pemain tersebut juga Bakola menuju ke gawang. Kalau nggak ada challenge tersebut yang membuat balance-nya hilang, tentunya ada potensi bagi dia untuk menembak bola ke arah gawang. Udah deket banget itu menurut gua. Tapi ya gua rasa wasit udah tepat dan lu lagi-lagi nggak bisa menghukum orang hanya karena dia terlalu kuat gitu. Konate kuat banget di situasi kayak begini dan menurut gua itu situasi bagi dia. Banyak kok contoh kayak begini di mana ini nggak dihukum sebagai pelanggaran. Ferdinand lawan Suarez dulu 2012, Ferdinand lawan Arsenal dulu di awal. Jangan pakai komparasi Premier League. Katanya kan nggak ada yang bener. BGMOL jadi bawa bandingan Champions League lagi aja gitu. Kalau benar ini nggak red card. Iya berarti benar. Makanya gue setuju ini nggak red card gitu. Kalau Premier League mah jangan dibawa komparasi. Apalagi buat Liverpool. Apalagi yang Arsenal tuh. Orang lain yang ngomong kan. Ya gue mau udah ya. Diakui berarti. Diakui berarti kan. Adiani loh, Adiani proof. Diakui. Tapi perjalanan Szczesny juga menarik ya karena dia sudah bilang dia retire dari football. Ini penjaga gawang yang juga punya kebiasaan hampir sama Gigi Buffon. Setiap kali dia ada break sedikit dia pasti ngerokok gitu. Szczesny ini adalah pemain serupa. Marco Verratti juga demikian. Tapi mereka semua nggak berpengaruh dengan adanya situasi mereka harus ngerokok dulu sebelum pertandingan. Ini juga mungkin mirip dengan Ferdinand Alfred Sinaga. Bahkan ini sebelum kick off Ferdinand harus selalu bisa ngerokok dulu. Jadi memang ini hal-hal yang unik ya yang dimiliki oleh Szczesny. Dan lagi-lagi peran pelatih. That's why kenapa dua pelatih yang sangat puji tinggi-tinggi musim ini adalah satu Arne Slot, satu Hansi Flick. Ini dua pelatih yang gua rasa bakal menjadi pelatih terbaik musim ini lah di UEFA ataupun apapun itulah, FIFPro kayak apa. Karena bisa menciptakan ruang ganti yang luar biasa. Itu yang orang lupa mungkin. Orang lebih fokus kepada game management, in-game management, statistik, angka, peluang, penciptaan peluang, tapi on game management. Tapi bagaimana soft skill lu di ruang ganti menciptakan pemain-pemain yang mungkin tadi dianggap udah afkiran. Di Liverpool lu bisa membuat Gravenberch bisa hidup lagi, Szoboszlai. Bahwa Liverpool sekarang nggak rely segitunya sama Trent. Di Barcelona dengan tim yang kayak begini. Nah ini kalau bicara soal inherit squad. Inherit squad. Tadi Adi di episode sebelumnya ngomong gimana membawa inherit squad. Kalau sampai Hansi Flick menang Liga Champion, baru ini bisa menjadi perbincangan tadi bahwa karena yang diberikan kepada Hansi Flick adalah tim yang
gue nggak mau bilang berantakan ya, ini bukan tim yang nyaman untuk dilatih gitu. Ada Frankie De Jong yang dia pengen Frankie De Jong lepas, Frankie De Jong pengen di Barcelona, gajinya besar banget, itu bisa buat beli 2-3 pemain. Kesulitan menghadapi keuangan, lu sampai harus kita tahu lah apa yang dihadapi sama keuangan Barcelona. Cuman Barcelona sekarang berapa? Peringkat 1 di La Liga? Balik Level on ini ya. Kan? Di Liga Champion juga sebagus itu. Dia bisa memanfaatkan pemain-pemain muda. Sangat mudah bahkan. Bisa menggeser pemain kayak Frankie De Jong ke bangku cadangan, tapi memainkan pemain baru yang dari sangat hijau tapi bagus banget. Ini nggak gampang. Gimana Rafinya yang orang udah pada bete sama dia, tapi tiba-tiba menjadi pemain yang sangat penting, menjadi kapten, bisa menjadi Ballon d'Or musim ini. Ini Hansi Flick luar biasa lah. Mungkin kekuatan dia adalah bisa bikin pemain muda tuh tinggi jadi tinggi. Bewokan. Semua kita bewokan ini. Yamal gitu. jadi begini-gini lah. Yamal jadi makin nyaman. Musim lalu udah bagus sebenarnya sama Xavi, tapi di musim ini juga makin meningkat lagi. Habis itu pemain-pemain muda juga makin meningkat macam Kubarsi, ada Casado juga di sana yang menurut gue perannya makin penting makin kesini. Jadi itu perannya mana Flick bisa ngasih kepercayaan ke pemain muda dan pemain muda tersebut yakin untuk ngebuktiin ke dia itu juga poin penting bagi dia. Tapi apakah dia emang udah senyaman itu menurut gue masih harus hati-hati juga karena berkaca dari game lawan Atletico itu juga manajemen dia cukup buruk menurut gue yang mana pergantian pemain itu Hansi Flick, betul. Pergantian pemain dia sama sekali nggak berjalan, jangan justru bikin jalan mundur ketimbang jalan maju dan menurut gue itu harus diperhatikan. Syukur-syukur dia setelah pertandingan itu bisa belajar lah karena di pertandingan semalam gue lihat udah bisa belajar tuh yang mana kalau udah situasi begitu ya masukin aja Casado, masukin aja pemain-pemain yang bisa menangin bola ketimbang pemain-pemain macam yang bisa nyari peluang atau gimana. Tapi menurut gue dalam 1 bulan terakhir ada 2 game yang menurut gue krusial banget bagi Hansi Flick untuk kedepannya. Lawan Atletico yang mana dia salah substitution dan pertandingan kemarin yang menurut gue beruntung dia substitutionnya tepat. Iya, ada pembelajaran ya dari mid-game management Hansi Flick yang kita tahu tactically sangat fluid sekali, bahkan defenders Barcelona kerap kali menjadi pemain-pemain yang ada di akhir dari peluang dan mampu menciptakan gol juga. Ini menjadi hal yang positif bagi Hansi Flick dan Barcelona untuk dibawa ke leg kedua walaupun masih tipis keunggulannya. Bruno Lage dan Benfica juga punya kesempatan untuk bisa sama dengan PSG mungkin menciptakan satu result kejutan di leg kedua. Yes, dan di laga lain ada kemenangan dari Bayern Munchen atas Leverkusen yang secara meyakinkan 3 gol tanpa balas. Ada diwarnai dengan 1 red card juga ya dari Mukiele. Gitu kan. Lawas nih. Mau buka puasa Iya, gue diem kan, gue diem. Kalau nggak puasa sih. Habis gue ya. Lawan. Lihat pertandingan kemarin emang dengan mudah tim asuhan Vincent Kompany ngelawan Xabi Alonso. Ya buat yang ngomong Leverkusen bakal menang dulu aja silakan. Gue menang Bayern ya. Gue menjagokan Leverkusen. Gue menjagokan Leverkusen tapi dibilang menang nyaman atau mudah banget gue rasa enggak juga gitu. Karena 2 gol mereka berawal dari 1 penalti yang mana itu sangat-sangat bisa dihindarkan dan 1 lagi error yang menurut gue dari sekian banyak game itu seharusnya nggak terjadi ke Leverkusen lah. Kipernya error yang kemarin akhirnya bola drop dan bisa dihukum langsung. Jadi 2 error itu benar-benar hukum dan jadinya skor itu nggak berbanding lurus dengan cara mereka main di atas lapangan gitu. Gue cukup mengerti di mana pendekatannya Alonso ini sama sekali kayaknya nggak terlalu ngincer menang banget di kandang Munchen. Gak mungkin dong Jal. Itu terjadi. Tapi gak mungkin. Terjadi apa? Lu ngeliat contohnya pertandingan mereka musim ini 2 kali. Ini aja semalam. Nggak cuma 2 kali deh. Kesalahan semalam itu pure kesalahan Xabi Alonso. Nggak cuma 2 kali. Alonso belum pernah kalah loh dari Munchen. Gini. Makanya semalam ini kesalahan Xabi Alonso. Dan nggak ada namanya pelatih datang kita emang nggak target menang. Tapi nggak ada juga yang target 3-0. Target menang mungkin bahasanya bukan begitu lah. Iya. Bahasanya mungkin nggak akan begitu. Tapi ya damage limitation menurut itu bener. Kalau nggak begini datang ke ini untuk target yang nggak menang, karena mungkin lah. Ini sering juga taktik yang tanpa striker dilakuin sama Leverkusen di beberapa game European khususnya. Mereka tampil tanpa striker. Lawannya juga sering banget mereka begini. Tapi hasil biasanya nggak maksimal ketika mereka tampil nggak pakai striker. Kayak contoh di mereka musim lalu sering pakai striker, tiba-tiba di final nggak pakai striker. Akhirnya si Six sama Boniface disimpan. Di pertandingan di musim ini juga beberapa kali ketika lawan match-match besar, lawan Inter, lawan siapa lagi habis itu tanpa striker mereka tetap bisa menang. Tapi di match-match beberapa match kayak contoh lawan Atalanta musim lalu biasanya dihukum tuh permainan mereka kayak begitu. Dan menurut gue pembelajaran tentunya masih harus diambil lagi oleh Alonso. Tapi ya kemarin pertandingan yang benar-benar buruk banget dari segi keseluruhan ya, yang mana error demi error dilakuin sama para pemainnya. Dan menurut gue ini pembelajaran bagi tim Leverkusen yang sebenarnya kalau secara perspektif timnya masih muda banget untuk bersaing di Liga Champions kayak begini menurut gue. Gua semalam salah Xabi Alonso. Jelas pure Xabi Alonso. Oke tadi saya bilang tapi belum pernah kalah sama Bayern. Ya terus ini kan knock-out. Ini game yang sangat penting. Gini gua penjelasannya Jal. Di Liga Champion di Bundesliga udahlah Bayern lepas.
pasti juara dia. Iya. Ya kan? Lu yang serial Bundesliga, kita serial Bundesliga, tahu lah berapa 8 poin gapnya. masih bisa. Ya kan? Udah kelar 8 poin. Nggak mungkin masih bisa aja, udah selesai itu. Tapi kalau 13 poin masih terbuka. Oh Liverpool. Karena 14 pernah kejar di Premier League. Iya enggak? Oh Liverpool pasti juara, Bayern pasti juara. Itu no doubt. Jadi poin gue adalah ini semalam menjadi pertandingan terpenting buat Leverkusen musim ini. Ya. Itu poin gue. Jadi bahasa lu tadi bilang targetnya bullshit lah. Ini menjadi karena di apa? Di Bundesliga udah pasti nggak juara. Paling enggak lu bisa mendamage limit yang dilakukan oleh Bayern dengan apa? Satu, lu nggak mungkin memainkan Adli yang baru balik dari cedera. Lu nggak mungkin mengganti kiper biasa lu dengan kiper siapa? Kovar semalam? Kan cedera. Mir. Momen-momen Kova ini ya. Enggak, cedera gimana? Oke, kipernya Munchen. Tapi Kipernya Munchen kalau kita cedera. lihat Mir. Leverkusen benar, kalau di Europe Cup Competition Kovar sama Ahmed Adli biasanya Iya, menjadi betul. starter sejak musim lalu ya. Lawannya Munchen. Lawan ini Munchen. Lu nggak bisa mengganti skema terbaik lu di lawan di game sepenting ini gitu loh. Saat lu menghadapi Dortmund, oke lu pakai ini. Saat lu menghadapi tim-tim semenjana dalam tanda kutip, ini kan game terpenting lu musim ini. Dengan kekalahan 3-0, selesai. Leverkusen nggak akan juara apa musim ini. Ya mungkin kalau buat perbandingan di liga jadi makin ada benefit ada nggak benefit ya mungkin ya karena game makin lebih banyak bagi mereka tentunya di bulan April 8 poin tentu masih banyak yang bisa terjadi. Oh, no. Tapi untuk Bayern juara. makin banyak game menurut gue itu makin Gue nggak banyak ngerti mempengaruhi. gimana Bayern bakal slip musim ini. Bisa ya banyak di banyak Bundesliga bagi tim susah bagi juga mereka loh kayak Mainz gitu-gitu masih bisa ngeganggu mereka sebenarnya dia Iya. jadwal lebih sulit dibanding Leverkusen tapi ya benar emang DNA UCL Jadi nggak mungkin juara Bundesliga di Bayern. masih 60-40 masih belum bisa mutlak banget lah. Gue mutlak loh. Bayern. Tapi DNA UCL menurut gua lagi-lagi DNA UCL ini harus diakuin dan tim-tim kayak Munchen ini kan punya DNA itu terus. Dan mereka nggak perlu Tapi kan bagus. kalau kita lihat dari sisi fans Bayer Leverkusen, Xabi Alonso dianggap sebagai pelatih yang bisa mengakhiri Leverkusen Champions Ya, juara di Liga domestik. ya. Kemudian tentunya next phase-nya adalah Luar biasa. bagaimana untuk menutup mimpi buruk di Champions League. Ya. Ketika mereka juga punya Mikhail Ballack, punya Lucio, luar biasa Schneider, tapi nggak bisa untuk menjadi kampion. Dan di laga beberapa malam yang lalu itu adalah the best chance. Dan gue setuju sama Aldi gitu. Kenapa Xabi Alonso overthinking? Kenapa Overthinking. untuk set up shop Ganti ini. defensively untuk coba membawa ke game kedua di Bayer Iya, Arena. Tapi itu kan tujuan. sangat riskan banget gitu dengan keadaan Bayern yang selalu tentunya kalau menghadapi Leverkusen punya semangat Iya. yang berbeda dan nggak bisa ngelihat dari konsep di mana di game sebelumnya 0-0 yang benar-benar kedua tim nggak mau Nutup banget ya. untuk cari kemenangan gitu kan. 2 game bahkan 0-0 dan 1-1 ya Iya. di musim ini benar-benar minim banget peluang-peluangnya tapi ya lagi-lagi di Liga Champions gue rasa Munchen punya sesuatu mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman pernah jadi juara di edisi sebelumnya juga masih ada di squad yang sekarang jadi menurut gue itu yang membedakan dan lu harus put some respect on Munchen di pertandingan-pertandingan kayak begini lah karena di musim lalu pun versi terburuk Munchen aja masih bisa menang lawan versi terbaik Arsenal dalam beberapa tahun terakhir gitu di musim lalu. Oke, kalau gitu apa put some respect dari Leverkusen ke Munchen, apa respect yang nggak ada? Ya dia tahu persis Salah kan berarti ini kan? tim kayak begini. Itu dia, ada makanya. salahnya dan itu Munchen selalu Benernya punya apa? hal ini. Nggak ada benernya kan? Benernya mungkin dia salah kalkulasi aja sih. Nggak Salah ada. kalkulasi ini menurut Ini gua. kesalahan dari Xabi Alonso. Setinggi-tingginya gue menilai Xabi Alonso, dia salah satu pelatih terbaik untuk menggantikan Ancelotti mungkin di Madrid. Tetap ini adalah salah human error dari Xabi Alonso. Nggak seharusnya dia melakukan rubah-rubah di game seperti ini. Ya ini learning curve lah buat dia. menurut gua. Musim depannya nggak mungkin, belum tentu di Leverkusen. Belum tentu. Ya, Pemain-pemainnya mungkin pun belum bisa tentu. jadi Jadi Madrid. Madrid. Pemain-pemainnya pun belum tentu. Jadi Ya. ini Iya, tugas karena yang berat juga karena bagi nggak dia, ada gitu. bintangnya. Siapa bintangnya? Florian Wirtz. Wirtz akan Florian Wirtz. pindah. Lihat Florian Wirtz. Satu-satunya lu punya pemain bintang. Lu tahu Bayern punya Kimmich. Begitu pemain lu dimatikan sama Kimmich, nggak digeser tuh. Tetap di tengah. Ini Kimmich loh, tua. Tua. Kimmich ini tua, tua kecil. Sementara Kimmich tadi lu bilang semua ini pemain terbaik dari Leverkusen. Udah tahu ini pemain nggak bisa dibikin berkembang, tetap di situ. Nggak dikembangkan ke posisi lain. Yang dijadikan false nine kek. Jadi apa kek? Kalau lu pemain tanpa striker, ya lu sekarang bisa jadikan dia sebagai false nine. Nggak juga. Salah siapa? Pelatih. Ya, learning curve lagi Alonso. Learning curve yang sangat amat besar. Pembelajaran bagi Stake-nya dia. luar biasa besar. Karena tiap kali dia tersingkir dari Eropa kan selalu kayak ngerasa aduh nyesal banget kenapa kayak begini gitu. Dia 2 musim lalu tersingkir dari Roma yang sayang banget tersingkir dari Romanya Mourinho kalau nggak salah waktu itu. Habis itu di musim kemarin kalah dari Atalanta di final. Sebenarnya itu kalau menang
sapu dia treble, bisa aja treble, tapi di musim ini lagi-lagi kesalahan error kayak begitu harus masih aja dilakukan, dan menurut gue ini one step too many lah bagi dia. Iya. Champions kayak begini. Gue takutnya Madrid ambil Arteta nanti. Bagus loh Arteta bagus. Tapi Alonso ke Arsenal gitu. Belajar lagi. Dua orang soleh nih. Puasa lagi. Dan ini potensial menjadi season di mana akan berpisah banyak pemain bintang dari Leverkusen, Hatta yang kemungkinan nggak ke Bayern tapi ke Barcelona. Terus Verts juga banyak yang coba untuk mendapatkan tanda tangannya seperti Man City juga demikian. Betul. Kita melihat di belakang ada Hermoso, ada Hincapie, tapi mereka semua nggak bisa menghentikan Harry Kane yang kembali juga di link dengan Manchester United. Padahal di 2 musim ini udah sensasional untuk FC Bayern Munchen, dan lagi perannya sangat signifikan untuk membawa Munchen di keadaan yang mungkin cukup nyaman untuk leg kedua. Ya, sangat nyaman ya. 3-0 itu sangat nyaman, dan Harry Kane menurut gue 2 musim ini jadi pemain terpenting bagi Munchen, dan kalau di musim ini dia yang terpenting, keduanya mungkin Olise untuk di Munchen musim ini. Tapi Harry Kane ini benar-benar pembeda banget. Gua ngeliat di bulan Desember ketika dia cedera, ini benar-benar tim yang berbeda banget gitu ketika nggak ada Kane dan ketika ada Kane. Jadi ini pemain terpenting juga, dan untuk aspek individu dari penalti gua rasa sejak dia pindah ke Munchen rekor penaltinya udah bagus banget ya, ketimbang udah 30 gol beruntun dari titik putih dia bisa lesatkan. Jadi menurut gue ini pemain yang masih meningkat sampai di usia segini pun juga permainannya masih meningkat, dan menurut gue the best striker yang pernah gue lihat di era Premier League justru menurut gue Harry Kane juga nih. Kalau dia stay lebih lama mungkin rekornya Shearer pecah itu menurut gue. Makanya dia perlu 2 musim lagi kan untuk balik nih ke masih ngejar potentialnya Manchester United kalau ingin memperbaiki juga keadaan di Premier League buat United. Tapi kalau untuk FC Bayern Munchen mungkin mereka sudah punya lagi pedigree di Champions League dan berpotensi untuk terus melenggang jauh di persaingan musim kali ini. Mungkin yang menjadi penghalang justru adalah pelatihnya Vincent Kompany yang masih minim pengalaman di level seperti ini, Dazuf. Yes, dan kita lihat aja apakah ada kejutan nanti di leg kedua, atau mungkin prediksi yang orang-orang yang prediksi Leverkusen bakal lolos. Apakah cuma halu? Iya. Leg kedua. Seperti Anda? Leg kedua. Rizal? Leg kedua. Leg kedua 3-0 lagi. Apalagi finalnya di Bayern Dan buat Jebretim jangan lupa untuk nonton DPI English version udah tayang, dan kita akan kembali saat lagi. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.